Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, pembacaan kita, Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kitab Efesus 2 ayat 1 sampai 6. Kita membaca ayat ini bersama-sama, ayat-ayat ini. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Hari ini adalah pelajaran ke-6. Pelajaran ke-6 tentang mengapa kita harus menginjil. Ini adalah tema untuk pelajaran hari ini. Mengapa kita harus menginjil? Dan juga mengapa saudara menginjil? Mengapa saudara harus menginjil? Dan di sisi lain pertanyaannya adalah, jika kita tidak menginjil, maka apa yang akan terjadi? Tapi ada orang yang menginjil dengan motif yang salah. Agar gerejanya mengalami kebangunan dan untuk menambah jumlah anggota jemaat, mereka menginjil. Mereka menginjil dengan motif yang seperti itu, bahkan metode yang mereka gunakan untuk menginjil juga tidak benar. Mereka membuat program untuk mengumpulkan banyak orang di dalam gereja. Ada banyak program dalam gereja yang mereka gunakan. Di Korea juga sama. Gereja-gereja menggunakan program yang seperti ini. Pada hari Minggu, kita harus mengumpulkan banyak orang semampu kita. Itu yang mereka lakukan. Mereka menggunakan banyak program untuk membawa banyak orang ke gereja, tetapi dengan berjalannya waktu, orang-orang itu satu persatu meninggalkan gereja. Ada banyak orang yang menginjil dengan cara yang seperti ini. Mereka mencoba menginjil dengan cara ini beberapa kali dan tidak ada buah yang dihasilkan. Kemudian mereka berhenti. Dan kemudian mereka mencoba untuk melakukan program yang lain. Dan saudara tahu apa yang terjadi kemudian? Bahkan mereka mencoba membuat program yang berbeda, dan sekarang mereka tidak memiliki buah, dan akhirnya mereka menjadi lelah karena menginjil. Itu sebabnya mereka tidak lagi menginjil. Itu sebabnya sebagian orang memiliki pemikiran yang negatif tentang penginjilan. Mereka berpikir bahwa penginjilan itu susah. Dan mereka berpikir bahwa penginjilan itu satu beban. Ketika kita membicarakan penginjilan, maka mereka mencoba untuk mencegah. Dengan cara seperti ini, mereka salah memahami tentang penginjilan. Maka hari ini saudara harus memahami mengapa penginjilan menjadi seperti itu. Alkitab katakan kita harus menginjil. 1 Korintus 1 ayat 21.
Di sini dikatakan oleh karena dunia, di situ katakan oleh karena hikmat dunia mereka tidak dapat menginjil. Hanya dengan kebodohan pemberitaan Injil ini Allah menyelamatkan orang yang dikehendakinya. Alkitab katakan bahwa penginjilan menjadi sebuah kebodohan, tetapi dengan hal itu Tuhan mau menyelamatkan manusia. Roma 10 ayat 13-15, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru jika mereka tidak percaya? Mengapa mereka tidak percaya? Mereka tidak pernah mendengar bagaimana mereka dapat berseru. Mengapa orang tidak mendengar? Karena tidak ada yang memberitakan, itu sebabnya mereka tidak pernah mendengar. Tapi kenapa orang tidak memberitakan? Bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Sebabnya Alkitab katakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan juga dikatakan dalam Alkitab, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Mendengar firman datangnya dari perkataan Kristus. Jika saudara tidak menginjil, maka orang yang tidak percaya tidak akan pernah mendengar Injil. Banyak kali penginjil menjadi salah mengerti, baik oleh orang yang lain maupun oleh orang yang percaya. Itu sebabnya jika tidak menginjil, orang yang tidak percaya tidak pernah mendengar Injil. Yesus menubuatkan bahwa di hari-hari terakhir akan banyak bencana yang muncul. Matius 24 ayat 14, tapi dikatakan itu bukanlah akhir. Maka kapan kesudahan itu? Ketika Injil Kerajaan Allah diberitakan kepada segala bangsa menjadi sebuah kesaksian, barulah tiba kesudahannya. Itu sebabnya Alkitab katakan kepada kita bahwa kita harus memberitakan Injil ini. Tapi lihatlah pada gereja dan orang Kristen pada hari-hari ini, kebanyakan dari mereka salah mengerti tentang penginjilan. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa waktu untuk penginjilan itu sudah selesai. Jika waktu untuk menginjil itu sudah selesai, maka Tuhan kita harus kembali saat ini. Orang-orang tidak datang pada jawaban ini, mengapa kita harus menginjil. Itu sebabnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami penginjilan. Dan sebelum saudara menginjil, ada hal yang harus saudara pahami terlebih dahulu, yaitu seperti apa orang yang tidak percaya itu. Dan juga seperti apa status orang yang tidak percaya itu. Saudara harus tahu akan hal ini. Dengan kata lain, saudara harus membuka mata saudara untuk melihat orang yang tidak percaya. Tapi kalau saudara hidup seperti orang yang tidak percaya, maka bagaimana saudara dapat menginjil? Lihatlah pada Jenderal Naaman, dia adalah seorang tentara yang besar. Jika dia dengan seragam tentaranya dan dengan kereta kudanya, maka orang-orang pasti akan tunduk menyembah dia, tunduk kepadanya. Maka orang-orang menganggap dia sebagai seorang yang besar, seorang tentara yang besar. Tetapi budak perempuan yang ada di rumahnya mengatakan ini kepadanya, "Tuanku, ini akan baik bagi Tuhan jika Tuhan dapat bertemu dengan seorang nabi di negara kami." Saudara pikirkan, mengapa budak perempuan itu berkata seperti itu? Jika Jenderal Naaman kembali ke rumah, maka dia pasti membuka seragamnya. Ketika dia membuka seragamnya itu, maka ada hal yang kelihatan.
Jenderal Naaman dia memiliki kusta. Tapi budak perempuan itu tahu akan hal tersebut. Ya. Tapi Naaman tidak dapat mengerti apa yang dikatakan oleh budak perempuan itu. Bahkan jika Jenderal Naaman dengan menggunakan seragam ketentaraannya sangat membanggakan dan percaya diri, namun ketika kembali ke rumah, dia harus melepaskan seragamnya itu. Itu sebabnya saudara harus mengerti seperti apa keadaan orang yang tidak percaya itu. Jika saudara sungguh tahu seperti apa orang yang tidak percaya itu, maka tidak ada pilihan lain bagi saudara selain menginjil. Dan juga orang buta itu, Bartimeus, dia bertemu Yesus. Yesus melewati dia, tapi karena buta sehingga dia tidak dapat melihat Yesus. Dan dia berseru kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi orang-orang mereka menegurnya karena dia sangat berisik. Bahkan para murid juga memintanya untuk diam. Tapi dia terus berteriak dengan keras. Yesus menghentikan langkahnya dan memanggil Bartimeus. Apa yang Yesus katakan kepada Bartimeus? "Apa yang kamu mau aku lakukan padamu, Bartimeus?" Maka kata Bartimeus, "Agar aku bisa melihat." Kata Yesus kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkanmu." Itu sebabnya saudara harus mengerti seperti apa orang yang tidak percaya itu. Demikian juga orang lumpuh yang duduk di depan gerbang indah bait Allah. Banyak orang yang lewat dan mereka memberinya koin. Bahkan ada orang-orang yang membawa orang lumpuh itu untuk duduk di dekat pintu bait Allah. Nah, orang-orang yang pergi ke bait Allah itu, mereka adalah orang-orang percaya. Mereka hanya memberi koin yang mereka punya. Itulah yang mereka lakukan. Nah, suatu hari, Petrus dan Yohanes lewat di situ. Dan ini yang dikatakan Alkitab, ketika Petrus dan Yohanes mereka lewat di situ, mereka berhenti pada orang lumpuh itu dan mereka memandangnya. Dan orang lumpuh itu memandang kepada Petrus dan Yohanes dan mengharapkan mereka memberinya uang. Pada saat itu ini yang dikatakan oleh Petrus, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret, berjalanlah." Lalu mereka memegang tangan orang lumpuh itu. Dan orang lumpuh itu berdiri. Orang-orang banyak yang melihat hal itu dan mereka berpikir bahwa Petrus yang telah membuat dia berdiri. Membuat orang lumpuh itu berdiri. Tapi kata Petrus, "Mengapa kamu melihat kepadaku? Bukan aku yang membuatnya berdiri. Bukan aku yang membuatnya berdiri." Karena orang lumpuh ini percaya kepada nama Yesus Kristus dan dengan imannya dia bangkit. Petrus menyelesaikan masalah sesungguhnya dari orang lumpuh ini dan memberikan jawaban kepada orang lumpuh itu. Maka saudara, kita harus membuka mata kita untuk melihat orang yang tidak percaya. Dan juga Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Dikatakan Allah memberikan kepada manusia, menaruh dalam hati manusia kerinduan akan kekekalan di dalam hatinya. Di dalam hati semua manusia terdapat kerinduan akan kekekalan. Manusia tidak dapat memenuhi kekosongan ini dengan apapun yang ada di dunia ini. Mereka tidak dapat memuaskannya dengan hal apapun.
Hanya ketika mereka menemukan kekekalan, maka mereka dapat memenuhi kekosongan itu. Mereka harus berjumpa dengan Allah yang kekal. Apa itu? Sebabnya pemazmur mengatakan seperti ini. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Maka saudara harus melihat hal ini dari orang yang tidak percaya. Saudara harus melihat keputusasaan mereka. Itu bukan hanya kehausan yang bersifat jasmani. Ini adalah kehausan terdalam dari hati mereka. Dengan hal apapun, saudara tidak dapat memuaskan rasa haus itu. Dan juga ilmuwan yang bernama Pascal, dia mengatakan seperti ini. Dikatakan di dalam hati manusia terdapat ruang kosong yang besar. Dan manusia tidak dapat memenuhi kekosongan itu dengan apapun. Kekosongan itu hanya dapat diisi oleh Allah. Tapi jika saudara memenuhi kekosongan itu dengan hal-hal lain dari dunia ini selain Allah, itu sama saja seperti saudara memberikan air asin kepada orang yang haus. Jika orang yang haus minum air yang asin, apa yang akan terjadi? Dia akan menjadi semakin haus. Karena dia minum air asin, maka dia akan menjadi semakin haus. Bagi semua manusia, ini adalah hal yang benar bahwa di dalam hatinya terdapat rasa haus yang mendalam. Rasa haus yang mereka miliki perlu dipuaskan. Bagi orang yang tidak percaya dengan segala hal yang ada di dunia ini, mereka tidak dapat memenuhi dan tidak dapat memuaskan rasa haus mereka. Saudara tahu apa yang dikatakan Alkitab, Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Kamu yang terpisah dari Allah, sekarang kamu dikuasai oleh setan. Kamu menjadi budak setan. Sejak iblis yang menjadi bapamu, maka tidak ada pilihan selain menyembah dan melayani setan. Dan juga dalam Efesus pasal 2 ayat 2, kamu mengikuti jalan dunia ini dan kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Inilah roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak percaya. Bagi orang yang tidak percaya, ini adalah hal yang benar jika mereka menyembah dan melayani leluhur dan berhala. Bagi kita, ketika kita melihat mereka melayani berhala, itu adalah satu kebodohan, bukan? Tapi bagi mereka tidak ada pilihan lain selain mereka menyembah berhala. Sebenarnya kita tidak dapat katakan kepada mereka, kamu tidak boleh menyembah berhala. Karena ketika mereka tidak melakukannya, mereka berada dalam masalah besar. Tapi saudara harus mengerti mengapa mereka sampai melayani berhala, menyembah berhala. Jika kita secara sederhana katakan kepada mereka, jika kamu melakukan penyembahan berhala, kamu ada dalam masalah besar, maka kamu jangan lakukan hal itu. Bagi mereka itu bukan suatu berkat, tapi kutuk bagi mereka. Tanpa memahami hal ini, bagaimana saudara menginjil? Dan juga dalam Efesus pasal 2 ayat 3 pada dasarnya dikatakan natur mereka itu pantas dimurkai oleh Allah. Karena itu Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28, kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat, tidak ada damai di dalam hati mereka. Tidak terlihat di dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, tidak ada pilihan bagi mereka selain mereka mendapatkan penyakit. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 4-8 tidak ada pilihan bagi mereka selain mengalami masalah fisik. Mereka menjalani hidup mereka dengan rajin, tetapi tidak ada damai di dalam hati mereka. Mereka berhadapan dengan semua masalah fisik seperti masalah finansial, masalah anak, banyak masalah.
Mereka hanya mengejar hal-hal yang nampak dalam dunia ini. Itu sebabnya tidak ada damai dalam hati mereka, sekalipun mereka melakukan hal-hal yang lain dengan rajin. Di tengah hal ini, mereka suatu hari menghadapi kematian. Mereka tidak pernah memikirkan tentang kematian mereka, tetapi mereka harus menghadapi kematian secara fisik. Mereka melakukan segala hal dan berjuang begitu keras agar tidak mati di dunia ini. Tetapi ketika waktunya tiba, mereka mati. Bahkan ada kasus di mana orang bunuh diri, mereka mengakhiri hidup mereka. Saudara tahu apa hal yang paling ditakuti oleh orang yang tidak percaya? Yaitu kematian. Bahkan mereka katakan, tidak ada Allah. Aku tidak perlu Allah. Tetapi di ambang kematian mereka, mereka ketakutan. Pada saat itu mereka menyadari ketika mereka mati. Ketika mereka mati, setan yang datang kepada mereka. Setan katakan, aku datang untuk mengambil hidupmu. Ketakutan yang seperti ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setan datang pada saudara dan berkata, aku datang untuk mengambil nyawamu sekarang, mari datang kepadaku. Ya, saya yakin saudara pasti takut. Ketika saudara mati, apa yang terjadi? Hanya tubuh fisik yang membusuk, tetapi roh tidak mati. Saudara menjalani hidup saudara dan tidak tahu hal ini, tetapi ada dunia roh. Ketika saudara mati, ada tempat yang akan dituju oleh roh saudara. Tidak hanya mengakhiri hidup saudara dengan cara ini saja. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 20, semua hal rohani diwariskan kepada generasi berikutnya. Maka jika saudara memiliki gaya hidup setan, maka anak-anak saudara juga memiliki gaya hidup yang sama sebagaimana yang saudara miliki. Jadi 6 masalah ini bagi orang yang tidak percaya itu merupakan takdir bagi mereka, nasib bagi mereka. Mereka tidak akan dapat keluar dari takdir mereka ini. Mustahil bagi mereka untuk keluar dari sana. Ya, mengapa begitu? Bagi orang yang tidak percaya sejak mereka menjalani hidup mereka dengan cara yang seperti ini, saya pikir mereka tahu. Tetapi ada hal yang tidak mereka tahu. Hal yang tidak mereka tahu adalah mengapa manusia harus hidup dengan cara yang seperti ini. Itu sebabnya biasanya manusia mengakui ketika dia akan mati. Dia katakan segala sesuatu itu sia-sia. Sekalipun mereka menjalani hidup dengan rajin, tetapi di ambang kematian mereka katakan itu semua sia-sia. Itu sebabnya ada seorang filsuf, namanya nggak jelas, dia sungguh bernyanyi tentang bunuh diri. Dia katakan adalah baik bagi manusia untuk tidak lahir, dan kalau lahir lebih baik cepat untuk mati. Jika kamu bunuh diri, itu adalah hal yang baik yang dilakukan. Itu yang dikatakannya oleh filsuf itu. Tapi filsuf itu sendiri dia hidupnya sampai usianya mencapai 90 tahun. Itu sebabnya manusia mengatakan hal yang omong kosong. Orang yang tidak percaya, tapi orang yang tidak percaya mereka tidak tahu mengapa hal itu terjadi pada mereka. Itu sebabnya saudara perlu untuk menginjil mereka. Itu bukan karena orang-orang yang tidak percaya itu buruk atau melakukan hal-hal yang buruk atau salah, tapi itu karena masalah mula-mula yang mereka miliki. Ketika mereka lahir dengan dosa mula-mula, dosa warisan. Dosa yang mereka lakukan itu sendiri bukanlah masalahnya, tapi masalah dosa yang ketika mereka lahir, mereka telah memilikinya. Itulah masalahnya. Ketika saudara tahu, maka saudara dapat memberikan jawaban kepada mereka.
Kejadian 3 itu adalah masalah mendasar bagi manusia. Manusia yang lahir sebagai keturunan Adam, maka dosa mula-mula yang dimiliki oleh Adam diteruskan kepada manusia. Roma 5 ayat 12. Dikatakan masalah mendasarlah yang merupakan penyebab dari masalah yang mereka miliki adalah dosa mula-mula. Tapi mereka tidak memahaminya. Mereka mencoba menyelesaikan masalah ini dengan hal-hal lain sekalipun mereka melakukan banyak hal yang baik dengan rajin, tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah mereka. Ada kasus juga di mana ada orang yang meninggalkan keluarganya dan pergi ke gunung untuk mendapatkan pencerahan. Tapi mereka tidak dapat menyelesaikan masalah mendasar dalam hidup mereka. Itu sebabnya orang-orang yang tidak menyadari akan masalah dosa mula-mula ini, maka saudara harus memberitahukan kepada mereka. Jika saudara memahami atau jika mereka memahami masalah dosa mula-mula ini, maka saudara dapat memberikan jawaban kepada mereka sekarang. Ini sudah ada dalam Alkitab, tapi mereka tidak membaca Alkitab sehingga mereka tidak tahu hal ini. Itu sebabnya Alkitab katakan Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jika saudara dapat memberitakan Injil yang benar kepada orang-orang, maka Allah pasti menghubungkan orang-orang untuk saudara, orang-orang yang Tuhan mau selamatkan. Tapi pertama, saudara harus memahami. Tapi kalau saudara tidak memahami seperti apa orang yang tidak percaya itu, maka bagaimana saudara dapat menginjil dan menyelamatkan mereka? Orang memakai penginjilan ini sebagai alat untuk membawa banyak orang datang ke gereja. Sekalipun orang-orang datang dan hanya duduk dalam gereja, tetapi status rohani mereka tetap adalah sebagai orang yang tidak percaya, maka bagaimana saudara menyelamatkan mereka? Jika saudara tidak memahami hal ini, maka tidak ada harapan bagi mereka di dunia ini. Jadi sebelum saudara pergi keluar dan secara fisik menginjil, saudara harus mengerti apa itu penginjilan. Mengapa kita harus menginjil? Dan juga ketika saudara memahami seperti apa orang yang tidak percaya itu, maka saudara akan tahu bahwa sekarang adalah saatnya bagi saya untuk menginjil. Itu sebabnya Alkitab katakan, kamu harus diselamatkan atau kita harus diselamatkan. Maka apa itu keselamatan? Jika saudara memiliki pemahaman yang salah tentang penginjilan, maka saudara juga akan memiliki pemahaman yang salah tentang keselamatan. Tidak peduli bagi manusia apapun yang dia lakukan, manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya dengan apa yang dia lakukan. Itu sebabnya Yohanes pasal 3 ayat 4-5 katakan seperti ini. Orang Farisi, Nikodemus, dia menjalani hidup keagamaannya dengan sangat rajin. Yesus berkata kepadanya, barang siapa yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Manusia jika tidak dilahirkan dari air dan roh, maka manusia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini bukan soal hidup secara benar atau dengan rajin, tapi kamu harus dilahirkan kembali agar diselamatkan. Bukan hanya lahir dari dunia ini, tapi harus lahir dari atas. Maka semua manusia harus lahir dari Allah. Nah, bagaimana agar dapat lahir kembali? Saudara harus lahir oleh Roh Kudus. Bukankah seperti itu? Dengan kuasa Roh Kudus, kita harus dilahirkan kembali. Dengan kata lain, dengan kuasa Roh Kudus, kita lahir kembali dari Allah. Dengan kata lain, ini adalah untuk mendapatkan hidup yang kekal.
Itu sebabnya ya, Yesus katakan seperti ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi di dalam dunia ini, jika saudara hanya lahir dari dunia ini saja, maka saudara akan binasa. Dan akhirnya saudara akan pergi ke neraka yang kekal. Itu sebabnya Alkitab katakan kepada kita bahwa kamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini menunjuk kepada hidupnya Allah. Dengan hidup yang kekal ini, kita sekarang hidup dalam kerajaan Allah. Nah, kita harus dapatkan hidup yang seperti ini. Itu sebabnya kita harus dilahirkan kembali. Ketika dikatakan bahwa saudara harus dilahirkan kembali atau kita harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan air, maka mungkin berpikir, bagaimana saya dapat lahir lagi dengan Roh Kudus dan air? Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan, 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Ketika kita lahir kembali, itu artinya kita lahir kembali dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini adalah Injil. Maka kita harus dilahirkan oleh Injil. Ketika saudara percaya mendengar Injil ini, saudara percaya kepada Injil ini, maka Roh Kudus membuat saudara dilahirkan kembali. Maka barang siapa yang tidak dilahirkan dari Roh Kudus dan Injil, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka apa itu keselamatan? Keselamatan adalah resolusi dari masalah di masa lalu. Dalam pembacaan kita hari ini, Efesus 2 ayat 1, dikatakan, saudara, kamu yang mati karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu, Tuhan membuat kamu hidup kembali. Maka status sebagai orang yang tidak percaya harus mati. Status sebagai orang yang tidak percaya harus mati dan saudara harus dilahirkan kembali. Hidup lama yang adalah milik Adam harus mati. Alasan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dia mati untukku. Karena itu, kematian di atas kayu salib adalah penebusan. Momen saat saudara percaya pada Yesus Kristus dan hidup lama juga mati di atas kayu salib, maka saudara harus menguburkan hidup lama saudara. Masalah di masa lalu harus dikuburkan. Itu sebabnya saudara harus memahami apa itu keselamatan. Keselamatan artinya bahwa hidup lama saya sudah mati. Maka masalah saat ini telah diselesaikan. Dan juga keselamatan adalah resolusi untuk masalah masa kini, masa sekarang. Apa itu masalah masa kini? Itu dalam Efesus 2 ayat 2. Masalah masa kini adalah saudara mengikuti jalan dunia ini, karena saudara mengikuti penguasa dunia ini. Ini tidak boleh terjadi. Tapi ini yang terjadi, dilakukan. Artinya sebelumnya saudara adalah milik setan dan menjadi budak setan, tapi sekarang jangan lagi seperti itu. Seluruh hidup lama milik setan dan sudah mati dengan Kristus. Maka sekarang saudara perlu untuk hidup yang baru. Maka tidak lagi ada dalam penyembahan berhala. Jadi sekalipun saudara hidup di dunia ini, tapi saudara tidak perlu untuk menyembah berhala. Karena saat ini saudara adalah anak-anak Allah. Saudara adalah umat kerajaan Allah. Tahu akan hal ini dan menikmati hidup saudara.
Bukan hanya masalah di masa lalu, tetapi juga masalah di masa kini sudah diselesaikan. Dan juga resolusi untuk masalah di masa depan. Efesus 2 ayat 6. Sekarang saudara duduk bersama dengan Kristus di alam surga. Kita adalah umat kerajaan Allah dan anak-anak Allah, tetapi di masa depan kita akan masuk ke dalam surga yang nyata. Tentu kita akan ke sana, tapi saat ini pun kita adalah milik kerajaan surga. Karena kerajaan surga atau kerajaan Allah yang akan dituju di masa depan adalah latar belakang saya. Itu adalah kampung halaman saya. Saya akan ke sana pada waktu yang ditetapkan. Dengan cara ini, ketika kita lahir kembali, itulah keselamatan. Yesus, inilah yang dikatakan dalam Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Artinya, Yesus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Ketika saudara diselamatkan, itu sudah selesai. Orang tidak tahu tentang bagaimana caranya mereka selamat. Itu sebabnya mereka sangat menderita. Juga orang tidak memberitakan bagaimana cara agar selamat. Itu sebabnya orang menjadi salah mengerti terhadap penginjilan. Mereka katakan kamu harus memiliki hidup yang imannya selalu di atas dan menjaga hukum Taurat, maka kamu akan selamat. Itu yang diajarkan. Saudara tidak memberitakan Injil, maka tidak ada orang yang dapat diselamatkan. Jika saudara memberitakan Injil yang benar dan orang diselamatkan, maka ini adalah hal yang pasti bahwa bukti itu akan datang pada mereka. Apa yang menjadi bukti bahwa seseorang memiliki keselamatan? Efesus pasal 2 ayat 7. Ya, katakan dalam ayat ini supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya banyak orang salah memahami tentang keselamatan. Apa artinya bahwa saudara telah diselamatkan? Di dalam Kristus saudara menjadi ciptaan yang baru. Saudara adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ya, itu ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Secara lengkap, saudara adalah manusia baru. Aku yang baru di dalam Kristus, saat ini ada di dalam Allah, di dalam Kristus. Di dalam Kristus, di dalam Allah. Itu karena kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saat ini kita ada di dalam Kristus dan juga di dalam Allah. Ini adalah dunia. Ini adalah dunia yang di atas. Inilah surga. Di atas segalanya, dunia di atas segalanya. Dan di bawah ini adalah bumi. Dunia yang di bawah ini di dalam segala sesuatu. Dunia yang di atas adalah dunia yang transenden. Semua sumber daya yang ada di sini tidak terbatas dan juga adalah dunia yang kekal. Tetapi bumi adalah dunia yang imanen, yang terbatas dan sementara. Fakta bahwa saudara telah diselamatkan artinya saudara sudah menjadi milik kerajaan Allah. Saudara sudah berada di dalam Allah. Ini adalah status kita. Apa yang menjadi status kita?
Kita adalah umat kerajaan Allah, dan tahta Allah menjadi latar belakang kita saat ini. Dan juga dengan otoritas yang kita terima dari atas, kita dapat mengalahkan setan. Dan juga kita dapat mengalahkan latar belakang neraka di dunia ini. Dan juga di bumi ini kerajaan Allah ditegakkan melalui kita. Jika kita dapat menikmati hal ini, maka dengan yakin bukti-bukti itu akan mengikuti kita. Jika ada orang yang percaya secara benar kepada Yesus Kristus, maka wilayahnya oleh karena orang itu akan mengalami kebangunan. Jika orang yang tahu fakta ini secara benar ketika dia ke sekolah, maka di sana pun karya Allah terjadi di sekolah itu. Kenapa? Karena kerajaan Allah telah ditegakkan di sekolah itu. Sebagaimana yang saudara ketahui bahwa bumi ini adalah milik setan dan merupakan kerajaan setan, tetapi kerajaan Allah telah ditegakkan karena orang-orang yang telah diselamatkan. Orang yang tidak tahu Injil dan orang yang tidak percaya, bagaimana mereka dapat menginjil? Mengapa mereka tidak memiliki bukti-bukti? Mengapa orang percaya tidak memiliki bukti bahwa mereka telah diselamatkan? Ya, mereka hanya ke gereja, tetapi tidak mengetahui Injil. Mereka ke gereja saja. Sekalipun mereka katakan, saya telah diselamatkan. Ya, mungkin mereka telah diselamatkan, tapi mereka tidak memiliki kepastian keselamatan itu. Itu sebabnya saudara perlu memiliki kepastian keselamatan. 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Apa yang menjadi bukti bahwa saudara telah diselamatkan? Jika saudara sudah diselamatkan, maka itu adalah hal yang pasti bahwa saudara telah memiliki hidup yang kekal. Jika saudara memiliki hidup yang kekal, itulah menjadi bukti bahwa saudara telah diselamatkan. Tetapi, apakah saudara dapat melihat dengan mata saudara hidup yang kekal itu? Itu sebabnya sekalipun saudara telah memiliki hidup yang kekal di dalam saudara, tapi saudara tidak memiliki keyakinan di dalam diri saudara. Karena saudara tidak dapat mengkonfirmasikan hidup kekal yang saudara miliki. Tetapi kepastian keselamatan tidak seperti itu. 1 Yohanes 5 ayat 13. Di situ dikatakan, Aku menuliskan hal ini kepadamu, kamu yang percaya kepada nama Anak Allah. Kamu harus tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal karena kamu percaya kepada nama Anak Allah. Nama Anak Allah adalah Yesus. Karena Alkitab mengatakan jika kamu percaya kepada nama Anak Allah, yaitu Yesus, maka kamu harus yakin bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tapi mengapa orang percaya tidak memiliki kepastian akan keselamatan yang mereka miliki? Alkitab katakan dengan cara seperti itu, tapi kenapa orang percaya tidak memiliki kepastian keselamatan mereka? Tapi suatu hari saya mengetahuinya, saya menyadarinya. Apa artinya percaya kepada Yesus? Orang-orang berkata saya percaya kepada Yesus, tapi apa artinya percaya kepada Yesus? Alkitab mengungkapkan hal ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 dan 4 dan 5. Dikatakan Yesus adalah Kristus. Apa artinya percaya kepada Yesus? Percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, mereka lahir dari Allah. Hanya ketika saudara percaya Yesus sebagai Kristus, maka saudara dapat lahir dari Allah. Dan juga iman. Yakin saudara percaya Yesus adalah Anak Allah, maka saudara dapat dilahirkan kembali. Saudara lahir dari Allah. Maka sekarang saya yakin saudara dapat mengerti apa artinya percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ketika saudara katakan saya percaya kepada Yesus, itu artinya saya percaya Yesus adalah Kristus. Dia adalah Anak Allah. Itu sebabnya Yesus mengajukan pertanyaan ini, menurut kamu siapakah aku? Tapi saat itu mereka katakan, Tuhan, Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Petrus katakan, Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, Petrus bin Yunus,
Hal ini dinyatakan kepadamu bukan oleh manusia, tetapi oleh Bapakku yang di surga. Engkau adalah Petrus. Aku akan membangun gerejaku di atas batu karang ini. Gereja yang dibangun harus dibangun di atas iman bahwa Yesus adalah Kristus. Hanya ketika memiliki iman yang seperti ini, percaya bahwa Yesus adalah Kristus, maka penginjilan itu akan terjadi. Mengapa Alkitab dicatat? Dalam Yohanes 20 ayat 31. Apa alasan atau apa maksud Alkitab itu dicatat? Supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Dan dengan percaya hal itu, mereka boleh memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saudara harus memberitakan Injil secara benar. Bahkan orang Kristen mereka tidak tahu apa itu Injil. Tanpa tahu akan Injil, bagaimana mereka dapat menginjil? Itu sebabnya penginjilan menjadi tidak tepat. Itu sebabnya saudara harus mengerti mengapa harus menginjil. Dan juga bagaimana dapat memberitakan Injil, itu topik selanjutnya. Tapi ketika saudara memiliki kepastian keselamatan, maka segala sesuatunya akan mengikuti saudara. Akan mengikuti dengan secara alami. Ketika saudara memiliki kepastian akan keselamatan, maka saudara memiliki kepastian akan jawaban doa. Saudara juga memiliki kepastian atau keyakinan akan bimbingan Roh Kudus dan juga pengampunan dosa. Dan dari sejak itu, apapun yang terjadi, saudara memiliki kemenangan. Saudara menang atas hal itu. Ketika kita percaya, ketika kita katakan pada tentang penginjilan, ketika kita mengatakan penginjilan, orang berpikir tentang orang yang tidak percaya, orang di luar gereja, tapi sebenarnya juga kepada orang yang ada di dalam gereja. Paulus, dia tidak tahu akan Injil, tapi kemudian dia mengerti Injil ini. Dia katakan kepada orang Yunani atau kepada orang-orang Ibrani, bahkan kepada orang-orang yang tidak percaya, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang kaya atau orang miskin, kepada orang-orang yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Aku berhutang kepada mereka semua. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu Injil ini. Lihat kepada Paulus. Dia seorang yang punya intelektual tinggi, tapi dia tidak tahu Injil. Bagi saya juga, saya datang ke gereja ketika saya masih muda. Dengan rajin saya melayani gereja. Saya menjalani hidup keagamaan saya dengan rajin. Tapi kemudian saya menghadapi masalah rohani dan saya hampir mati. Dan pada saat itu saya benar-benar berada dalam situasi yang sulit, tapi kemudian saya bertemu dengan Injil ini. Dan sejak saat itu saya sadar akan Injil ini, dan Injil ini baik bagi saya, dan ini yang dikatakan. Saya berpikir seperti ini, orang yang seperti saya, yang sejak kecil, saya muda rajin ke gereja, tapi tidak mengerti Injil ini, maka orang di dunia ini pun mereka pasti tidak tahu Injil ini. Itu sebabnya saya berkata dalam hati untuk melakukan penginjilan dunia melalui Kristus. Ya. Seperti yang dikatakan Paulus juga. Aku berhutang. Roma 1 ayat 14, aku berhutang. Dan juga 1 Korintus 9 ayat 16. Ya, sekalipun memberitakan Injil, tidak ada hal yang perlu dibanggakan. Ya, orang yang berhutang, maka bagi dia untuk membayar hutang itu adalah hal yang wajar.
Paulus katakan, kalau aku tidak makan Injil, maka celakalah aku. Nah, jika saudara tidak membayar hutang, maka pasti saudara akan dipenjarakan. Ketika saudara menyadari Injil, maka penginjilan itu bukanlah, oh ini harus saya lakukan atau ini tidak saya lakukan, tapi penginjilan itu adalah hal yang benar bagi saudara untuk melakukannya. Kisah Rasul 20 ayat 24. Paulus dia mengaku seperti ini, tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bahkan ketika aku menganggap hidupku tidak berarti selain dari memberitakan Injil ini saja. Itu sebabnya Paulus katakan, aku harus melihat Roma juga. Kisah 19 ayat 21. Dikatakan, kalau kamu pergi lewat Yerusalem, kamu akan ditangkap. Tapi dia tetap katakan, aku harus melihat Roma juga. Tentu saat dia ke Yerusalem, dia ditangkap. Pada saat itu, ini yang Tuhan katakan kepadanya. Dikatakan, Paulus, jangan takut. Kamu harus menyaksikan namaku, seperti juga menyaksikan namaku di Yerusalem. Orang-orang pada waktu itu, oleh karena menghadapi badai, mereka hampir mati. Tapi ini yang Tuhan katakan kepada mereka, Paulus, jangan takut. Kamu harus berdiri di hadapan Kaisar. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah kepada Paulus. Dan ini yang Paulus katakan. Setelah Roma pasal 15 ayat 28 dikatakan, setelah dari Roma aku harus ke Spanyol juga. Artinya setelah dia menyelesaikan penginjilan di Roma, dia akan pergi ke Spanyol juga. Tapi itu bukan tujuan akhirnya. Dia katakan bahwa bahwa Israel itu menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ketika jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk, maka aku akan memberitakan Injil ini kepada orang-orang dari bangsaku. Ketika saudara sungguh mengerti Injil dengan cara seperti ini, maka misi saudara akan muncul. Untuk hal ini dapat kita katakan Injil ini telah hilang dari dunia ini. Ada banyak gereja, ada banyak sekolah teologi, tetapi tidak ada Injil. Itu sebabnya kebanyakan penginjilan menjadi tidak tepat. Ini adalah sesuatu hal yang salah. Mengapa kita harus menginjil? Mengapa kita harus menginjil? Tidak ada orang yang mengerti Injil di dalam gereja maupun di luar gereja. Saudara tahu apa yang orang katakan hari-hari ini? Semua agama sama saja. Saudara, kamu tidak perlu percaya Yesus karena semua agama itu sama saja, dan di luar Kristus juga keselamatan itu ada. Dan yang mereka katakan tidak perlu bagi kamu untuk menginjil. Tidak perlu untuk menginjil. Kita hidup dalam zaman yang seperti ini. Tapi sekarang saudara mengerti kenapa saudara harus menginjil. Saya rindu supaya saudara sampai kepada jawaban ini terlebih dahulu. Hanya membuat orang menerima Kristus itu bukan hal yang penting, tapi saudara harus mengerti kenapa saudara harus menginjil dulu. Itu yang harus saudara tahu terlebih dahulu. Setiap orang yang tahu Injil ini, mereka adalah misionaris. Dan orang yang tidak tahu Injil ini, semua mereka adalah objek untuk penginjilan. Kiranya penginjilan itu terjadi melalui saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Terima kasih telah memanggil kami sebagai penginjil. Di zaman di mana tidak ada Injil, tapi Engkau membangun kami sebagai penginjil untuk memberitakan Injil. Tolong kami untuk mengerti mengapa kami harus menginjil.
Tolong kami juga untuk mengerti dan tahu alasan kami menginjil, sehingga penginjilan itu dipulihkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. In Jesus Christ's name we pray. Amen.